Lagi-lagi kota Jombang. Ada apa nih di kota Jombang? Jadi di salah satu desa di kota Jombang itu terkenal dengan gunung emas dan bisa dikatakan harta karun, tempat harta karun di situ. Tapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang indigo atau punya ilmu seperti itu. Jadi pada saat itu salah satu teman kakekku itu mencoba, karena dengar berita itu dia mencoba untuk mencari keberadaan gunung emas itu. Sebut saja namanya Pak Kasman. Ini nama samaran ya. Pak Kasman ini dengan rasa penasarannya yang sangat tinggi, dia ingin melihat gunung emas itu. Awalnya hanya ingin melihat, tapi yang namanya manusia ya, pasti ada rasa hawa nafsu ingin memiliki semuanya. Seperti itu kan. Nah, jadi dia bersemedi di jam 2 malam di rumahnya dan dia mencoba masuk ke dalam alam gaib. Jadi badannya ada di situ, di rumah, ya kan. Sukmanya yang keluar dari tubuhnya kemana-mana, jalan-jalan. Nah, dia sudah mengantongi alamat di mana gunung emas itu berada. Sukmanya Pak Kasman ini menuju ke gunung ini tadi. Nah, ketika dia ke sana dari jarak beberapa meter gitu, kilauan dari gunung emas itu sudah terlihat. Seneng dong Pak Kasman ini, ya kan? Nah, ketika dia mendekat, itu semakin nampak jelas dan terlihat sangat megah sekali gunung emas itu tadi. Kalian bisa bayangkan ya, itu gunung emas dan di bawah-bawahnya itu banyak emas-emas dan perhiasan yang berkilau. Itu sangat menyilaukan mata, bukan? Kayak di situ sepi, nggak ada orang gitu kan? Dan kalian bisa ambil itu gitu. Tapi tidak semudah itu untuk mengambil. Nah, pada saat itu, sukma Pak Kasman ini segera kembali ke tubuhnya karena hari sudah mulai pagi. Hari pertama sudah dilalui dengan bisa melihat penampakan gunung emas yang selama ini menjadi buah bibir dari banyak orang gitu kan. Hari kedua dia mencoba lagi untuk datang ke gunung emas itu tadi. Ketika dia mendatangi gunung emas itu, dia heran, loh kok gak ada? Kemarin kan di sini lokasinya, sudah benar, sudah tepat di sini lokasinya. Tapi kok aku tidak melihat apapun. Gagallah di hari kedua itu. Nah, di hari ketiga dia mencoba lagi dan dia tidak melihat apapun lagi. Di hari keempat dia coba lagi dan dari jauh sekali dia itu sudah melihat kilauan-kilauan emas itu tadi. Dia udah senang banget kan, dia itu Pak Kasman ini sudah senang banget. Wah, di dalam hati dan pikirannya itu sudah penuh ambisi dan nafsu untuk ambil emas-emas ini ya kan. Tiba-tiba seperti ketarik kembali ke badannya lagi. Di hari kelima ini tidak sengaja Pak Kasman ini bertemu dengan kakekku, sharing banyak hal di situ dan Pak Kasman ini menyadari ilmunya ini belum setinggi atau sedalam kakekku. Nah, Pak Kasman ini mencoba untuk membujuk kakekku agar mau diajak untuk melihat gunung tersebut. Nah, kakekku itu sudah menolak dari awal karena kakekku tahu kita yang namanya manusia itu pasti rasa serakah itu pasti ada di dalam hati kita, pasti. Semua manusia pasti punya rasa itu. Kakekku udah yang cukup tahu di situ ada. Hari kelima itu dengan hati yang kecewa, Pak Kasman itu tetap memaksakan diri untuk melihat gunung emas, tapi gagal lagi di hari kelima ini. Jadi Pak Kasman ini bener-bener kayak sudah kehilangan arah gitu. Waduh, kok susah sekali ya menembus ini tuh, kenapa, ada apa gitu. Bukan hanya lagi rasa penasarannya, tapi juga rasa serakahnya itu sudah menguasai hati dan pikirannya Pak Kasman ini tadi. Jadi di hari ketujuh Pak Kasman ini seperti didatangi sosok yang tinggi besar. Sosok besar ini tadi mengatakan, kamu jangan sekali-kali datang lagi dan kamu tidak akan pernah bisa mengambil hartaku. Dan seketika sosok besar itu tadi menghilang dan Pak Kasman ini terbangun dari tidurnya. Nah, jadi pagi harinya Pak Kasman itu datang ke rumah kakekku, bertanya ke kakekku, kira-kira siapa ya yang mendatangi aku di mimpi semalam itu? Itu jin yang menjaga harta itu tadi. Makanya aku gak mau kamu ajak untuk melihat, pasti nanti ada keinginan ingin mengambil gitu. Nah, kakekku tuh sudah mengira pasti akan didatangi sosok ini karena kakekku tahu tidak semudah itu untuk mengambil harta yang berada di alam gaib itu tadi. Dia mengira ketika kakekku diajak kan nggak mau, dia mengira kakekku akan berangkat sendiri dan itu semua dimiliki oleh kakekku gitu. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Ini bener-bener bisa aku ambil pelajaran ya. Kakekku dulu pernah bilang kayak gini, setan itu sangat halus sekali untuk masuk ke dalam hati dan pikiran manusia. Seperti itu. Thank you, see you in the next videos.